Pascasarjana Angkatan 2020 UNY selaku MC dan moderator yang akan memandu rangkaian acara talk show makanan halal bagi produsen dan konsumen pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga yaitu inti acara talk show, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Ya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembukaan, berdoa dengan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup, amin ya robbal alamin. Yang kedua yaitu sambutan dari Koor Prodi S2 PKK UNY, Dr. Kokom Komariah MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini tanggal 29 Maret ya, di ujung bulan ini ya, kita bisa menyelenggarakan acara talk show yang merupakan satu agenda penting barangkali dan juga aktivitas dari mahasiswa S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini peserta cukup banyak ya, walaupun mungkin disebarkan tidak secara intensif ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa topik pada pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mutiara Nugraheni MP ya, Profesor Dr. Mutiara Nugraheni MP, MSI, MSI, mohon maaf keliru ini. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita pada pagi hari ini dan akan membawakan tema makanan halal bagi konsumen dan produsen. Ini nampaknya merupakan sesuatu yang penting diketahui, terutama oleh umat Islam ya, ataupun juga saya pikir non-Islam pun perlu mengetahui ini, karena bagaimanapun juga Indonesia ini sebagai negara yang mayoritas umat Muslim ini tentu akan sangat berperan sebagai konsumen maupun juga produsen nanti di dalam menyediakan makanan yang halal. Hadirin semua, bahwa tema ini diangkat, kami mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah makanan dan kemaslahatan umat, sehingga program ini dirancang mudah-mudahan sebagai bentuk ibadah kami dan sekaligus sosialisasi dari program studi yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan, yaitu di program studi pendidikan kesejahteraan keluarga yang saat ini berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih khususnya kepada mahasiswa PKK yang menyelenggarakan kegiatan ini, juga kepada teman-teman yang siap bergabung dan merasa membutuhkan ini. Saya pikir ini penting bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsinya, yang khususnya yang terkait dengan makanan, pada calon-calon ibu rumah tangga, kepada calon-calon pengusaha, bahkan pengusaha sekalipun, masalah ini akan sangat terkait dengan masalah hidup dan kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Nah, beliau ini adalah selain sebagai dosen di program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, juga sebagai wakil dekan 1 di Fakultas Teknik, auditor makanan halal ya, sehingga
saya pikir sangat kredibel untuk berbicara masalah ini. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi peserta yang saat ini sempat mendengarkan, dan mungkin nanti yang tidak sempat insya Allah akan kami buat rekamannya dan bisa lihat nanti di YouTube. Terima kasih, selamat untuk mengikuti talkshow ini, dan mungkin secara resmi untuk kegiatan ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kokom atas sambutannya. Yang ketiga yaitu acara inti talk show yang diselenggarakan oleh S2 PKKFT UNY dengan topik makanan halal bagi produsen dan konsumen dengan narasumber Profesor Dr. Mutiara Nugraheni STP MSI, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik UNY dan dosen pasca sarjana UNY. Nah, ini topik-topiknya ini sangat menarik, ada overview industri halal, persyaratan makan dan minum halal, terminologi, titik kritis kehalalan serta prinsip sertifikat halal yang tadi sudah disampaikan sambutan oleh Bu Kokom. Ini sangat berguna bagi kita sebagai audiens untuk dalam aspek-aspek sebagai produsen maupun sebagai konsumen dari makanan halal. Kepada Profesor Dr. Mutiara Nugraheni STP MSI, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yola atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kokom Komariah MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terus terang kalau saya didhawuhi atau diberi amanat oleh Bu Kokom, ya, kalau diberikan amanah oleh Bu Kokom saya tidak bisa berkelit ya karena beliau adalah ibunda saya. Ya, saya izin share screen. Ini sudah nampak ya. Sudah nampak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah kesehatan dan juga kesempatan ya, sehingga pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 Maret 2021 kita bisa bersilaturahmi meskipun dalam keadaan pandemi ya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Korprodi S2 PKK dan juga audiens ya yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar ya terkait dengan makanan halal. Dan saya pikir ini adalah hal yang penting bagi kita ya. Sebetulnya kita itu tidak hanya konsumen saja ya, mungkin yang memiliki usaha ya, yang memiliki usaha itu mungkin juga sebagai produsen, tetapi sebetulnya kita itu juga produsen dan juga sebagai konsumen juga ya, karena kadang-kadang kalau ibu-ibu itu memasakkan itu kan dia juga sebagai konsumen. Enggak nampak ya, sebentar ini punya saya tidak tiba-tiba keluar. Ya, sebelum masuk ya, kita overview terlebih dahulu ya. Sebentar saya fullkan ya. Ini sebagai wawasan kita ya, bahwa untuk global halal market ya, itu ada sekitar 1,5 miliar penduduk itu mengkonsumsi produk halal ya. Dan Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya, kalau kita lihat sebetulnya kalau dari laporan dari global halal ya, itu kita sekitar membelanjakan itu sekitar 173 miliar US dollar. Jadi sekitar 2.000 triliun lebih ya untuk makanan-makanan halal, sehingga Indonesia itu menjadi salah satu pasar produk halal di dunia yang sangat-sangat potensial ya.
seperti itu. Dan kita lihat juga bahwa ekspor produk halal dari Indonesia ke negara-negara OKI ya, untuk yang negara-negara OKI itu sekitar 10,7 atau urutan ketiga. Dan ini kita lihat ya, yang overview industri halal, apakah Indonesia nampak di mana ini ya. Nah, untuk yang di top 15, top 15 ya, Global Islamic Economy Indicator, Indonesia itu masuk ranking 4, ranking 5 ya. Pertama Malaysia. Kemudian top 10 Islamic Finance ya, Indonesia nomor 5. Tetapi di top 10 halal food, Indonesia hilang dari 10 besar. Ya, yang pertama adalah Uni Emirat Arab ya, kemudian Malaysia. Indonesia tidak ada sama sekali dalam top 10 halal food. Sedangkan Indonesia itu adalah ada sekitar 5.300 makanan ya, makanan khas di Indonesia itu ya. Sehingga itu kenapa Indonesia tidak bisa masuk ke situ ya? Padahal Malaysia negara tetangga kita yang jumlah penduduknya tidak begitu banyak, tetapi halal food-nya luar biasa itu ya. Kemudian untuk Muslim friendly travel Indonesia nomor 4 ya. Kemudian lah kalau yang modest fashion ternyata Indonesia nomor 3 ya. Jadi 2 hal yang menjadi industri kreatif Indonesia yaitu kan fashion dan juga food. Tetapi fashion sudah bisa menduduki nomor 3. Tetapi Indonesia untuk halal food itu kita hilang dari 10 besar. Itu yang perlu ya bahwa siapapun itu punya kepedulian ya, kepedulian terkait dengan makanan halal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana makanan kita saat ini ya. Kalau mungkin zaman dulu ya, zaman dulu itu makanan-makanan cenderung untuk dikonsumsi dengan segar ya, dengan segar dan juga dengan pengolahan yang sederhana. Nah, kalau makanan itu bahan mentah ya, tentu kalau produk makanannya itu memang berasal dari hal-hal yang halal, maka tidak akan berdampak ya. Tetapi ketika tuntutan konsumen saat ini yaitu makanan itu harus mudah disajikan, kemudian penampilannya itu segar, kemudian awet, artinya sepanjang tahun itu bisa tersedia ya. Itu ini mungkin untuk eee, orang-orang tertentu ya, misalkan musim mangga, musim apapun itu ya, itu bisa tersedia sepanjang tahun ya. Kemudian beraroma menarik, kemudian rasanya juga enak, teksturnya baiklah. Nah, di sini ada produk olahan. Nah, untuk mengubah bahan mentah menjadi produk olahan itu ternyata membutuhkan iptex ya. Nah, ketika ada ilmu pengetahuan dan teknologi ya, maka ini bisa menjadikan sebuah makanan itu mengalami pergeseran ya. Pergeseran yaitu apakah kemudian menjadi halal? Seperti itu ya. Kalau mungkin daging sapi ya, kita olah biasa ya, itu it's okay ya. Tetapi ketika nanti ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain ya, maka apakah itu bisa tetap halal atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bahwa iptek itu bisa mengakibatkan pergeseran ya, pergeseran dari sesuatu yang halal menjadi sesuatu yang tidak halal ketika itu mungkin bisa berdampak pada kesehatan. Tapi demikian pula sebaliknya ya. Misalkan umbi gadung ya, umbi gadung itu kan kalau dari makanan halal itu kan dia tidak membahayakan untuk kesehatan. Dia ada racunnya ya, tetapi dengan teknologi itu bisa hilang. Berarti iptek juga bisa menyebabkan sesuatu yang haram ya. Haram itu haram dari segi kandungannya ya. Itu berubah menjadi sesuatu yang halal. Nah, inilah yang akan kita bahas saat ini. Nah, iptek dan kehalalan ya, itu pada prinsipnya ada 4 hal yang perlu kita cermati ya, baik kita sebagai produsen ya, ataupun kita sebagai konsumen ya. Yang pertama adalah manusianya. Manusianya ini yang bertanggung jawab penuh ya, terhadap mutu dan status kehalalan. Sehingga ketika mungkin ya, adik-adik atau sahabat-sahabat yang ada di sini itu ya suatu saat akan mendirikan sebuah usaha ya, maka yang bertanggung jawab penuh adalah manusianya ya, manusianya yang bertanggung jawab penuh. Sehingga ketika misalkan dia diminta untuk ikrar halal ya, maka manusianya disinggung juga bahwa manusianya itu harus tidak, berperilaku yang negatif, tidak lesbi, dan lain sebagainya, itu manusianya bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah bahan utama dan BTM, bahan tambahan makanan. Jadi bahan utama dan bahan tambahan makanan itu harus halal. Itu yaitu menjadi prinsip bahwa sebuah produk itu menjadi halal.
Kemudian proses pengolahan. Proses pengolahan itu proses yang menjamin tidak tercampurnya bahan haram dan najis. Jadi ketika kita mengolah ya, ketika mengolah sebuah olahan ya, itu tidak boleh misalkan di sebuah hotel ya, ada yang mengolah, oh ini ternyata nggak dipisahkan, bahkan kadang-kadang dia ada mengolah menggunakan minyak babi atau menggunakan angciu dan sebagainya ya, itu kita tidak boleh ya tercampur antara bahan yang haram dan najis dengan barang-barang yang diolah yang lainnya. Kemudian alat pengolahnya ya, alat pengolahnya juga tidak terkena barang yang najis ya, memasak babi, kemudian angciu, kemudian lemak babi tanpa disucikan. Nah, ini kita juga nggak boleh. Jadi ketika sebuah industri ya, itu mengajukan, sertifikasi halal, maka ketika dicek kemudian itu misalkan jadi satu dengan rumah, kemudian kadang-kadang mereka menggunakan angciu, maka sudah dipastikan ya, dia tidak akan mendapatkan sertifikasi halal, itu ya. Tapi yang perlu diingat bahwa yang mengajukan sertifikasi halal itu tidak hanya, owner yang beragama Islam ya, tetapi yang beragama non-muslim pun sangat banyak sekali ya mengajukan seperti itu ya. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan dipisah dengan barang haram dan najis dan juga cermati kedaluarsa. Jadi ketika disimpan jangan sampai misalkan itu, kena kencingnya tikus ya, itu kan juga najis ya. Atau mungkin ketika disimpan di pinggir-pinggirnya itu banyak, kotoran dari tikus atau mungkin kucing dan sebagainya, itu kan juga najis, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian transportasi juga seperti itu, jadi harus dipisahkan antara barang haram dan najis. Nah ini iptek dan kehalalan itu tadi meliputi, 6 hal tadi, sehingga 6 hal itu harus menjadi pedoman kita untuk, siapa baik itu konsumen atau produsen untuk bisa, mendapatkan makanan yang halal. Nah, jadi, tujuan ya, jadi kita itu kalau dilihat di undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, itu tertuliskan tentang sistem jaminan halal. Ya, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Jadi semuanya yang masuk dan beredar. Jadi kalau dari luar negeri masuk ke Indonesia pun itu juga harus bersertifikat halal. Nah, ini kemudian dikuatkan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019. Ini juga terkait dengan jaminan produk halal. Dan yang terbaru, yang fresh ini ya, peraturan pemerintah RI nomor 39 tahun 2021 baru bulan Februari yang lalu. Ya, tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal ini nanti bisa juga nanti teman-teman bisa membuka ini ya. Ini ada sekitar mungkin 100 berapa halaman itu ya, itu nanti bisa dibuka kemudian dicermati. Nah, apa tujuan sebetulnya untuk jaminan produk halal? Yang pertama adalah memberikan kenyamanan ya. Kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Jadi sebagai konsumen ya, sebagai konsumen dan produsen kita ketika ada logo halal itu kita merasa bahwa kita itu aman ya, jadi nyaman ya. Mungkin kalau di Indonesia karena penduduknya banyak yang muslim nggak masalah, mungkin nggak begitu ya, nggak pakai sertifikasi halal juga nggak masalah gitu, nggak. Yang penting saya kenal tetangga saya, nyembelihnya seperti ini, dia pakai bismillah, sudah gitu ya. Tetapi ketika itu kita misalkan di luar daerah ya, di luar daerah, itu kita akan menjadi pertanyaan, mau makan takut, mau ini takut, kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Nah, ketika sudah ada logo halal ya, maka itu akan mempermudah atau memperluas pangsa pasar dari pelaku usaha. Ya, jadi sebetulnya kebutuhan makanan halal itu tidak hanya tadi ya kepada konsumen, tapi memang kita harus mendorong bahwa seluruh produsen itu memang memberikan sertifikasi halal, gitu ya. Nah, dasar-dasarnya ini ya, yang Al-Baqarah 173 ya, bahwa sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, itu ya. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Oh, darurat ya. Kemudian juga Quran surat Al-Baqarah 168 ya, bahwa hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang dapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu ya dasar-dasar kita mengkonsumsi barang atau makan halal dan haram. Nah, di sini ya, mungkin ini adalah yang babi. Mungkin saya pernah membaca ya di webnya LPPOM MUI Bali itu ya, ada seseorang yang ketika itu menelusuri bagaimana babi itu nanti akan dikemanakan gitu ya. Dan dia diberikan istilahnya apa di dalam telinga babi itu ada logo nomor ya, ada logo nomor, misalkan nomor berapa itu ya, itu dia ikuti semuanya. Ternyata, eee, apa ya, waste atau yang selain daging babi itu bisa digunakan sekitar 175 ya, 175, eee, 175 bahan yang bisa digunakan untuk yang lain. Di sini ada babi dan turunannya ya, dari bulu, itu bisa digunakan untuk sikat ya, sehingga ketika, kita menggunakan kuas ya, misalkan membuat roti ya dan lain-lain, kita harus waspada. Kuasnya itu adalah kuas apa, kuas hewan atau hewan babi atau hewan hewan yang halal tapi tidak disembelih dengan membaca basmalah ya. Kemudian kulit, kulit itu juga dibuat rambak, dibuat kolagen dan macam-macam ya. Kemudian tulang, tulang itu juga ada yang dibuat karbon aktif. Nah, ini hati-hati karbon aktif ini digunakan untuk pemurnian ya, pemurnian air putih, air mineral itu ya. Kemudian digunakan untuk pemurnian minyak dan sebagainya. Kemudian gelatin ya, gelatin ini yang paling banyak sekali digunakan untuk bahan makanan. Dia sebagai gel untuk membuat gel atau untuk mengentalkan. Ini ada yang permen, ada jelly, ada yogurt, es krim, mentega, pelembut, dan ini adalah semua hal yang ada di samping-samping kita, di sekitar-sekitar kita. Sehingga kita memang harus waspada. Kemudian ada daging ya, daging ada macam-macam yang dibuat untuk abon, untuk rendang dan sebagainya. Kemudian lemak, lemak itu dibuat untuk susu, pencampuran dan macam-macam. Ada shortening, ada flavor, ada mentega, margarin ya. Kemudian ada jeroan. Jadi ada banyak sekali ya, apa, turunan-turunan dari babi itu ya. Seperti saya katakan tadi, dari babi yang ada di jagal itu kemudian ada 175 turunan yang digunakan untuk pembuatan hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Nah, kemudian bahan-bahan haram di luar babi apa saja ya? Bangkai hewan ternak atau unggas ya. Sehingga ini kan juga dia mati tanpa disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah ya. Sehingga seringkali ya petugas dari keamanan atau polisi itu melakukan penggerbekan ya terkait dengan penjualan ayam tiren dan sebagainya itu ya. Ini adalah bangkai hewan ternak atau unggas. Salah satu tanggung jawab dari pemerintah ya, dari pemerintah atau keamanan untuk memberikan sesuatu yang aman bagi warga. Kemudian homer ya, homer itu sesuatu yang memabukkan, itu juga tidak boleh ya. Kemudian organ manusia apapun itu ya, entah itu L-cysteine ya yang dibuat dari rambut manusia, ada mungkin plasenta dan macam-macam itu tidak boleh. Itu adalah haram. Kemudian binatang buas ya, ada serigala, ada harimau, ada singa dan sebagainya. Kemudian darah ya, apa saja. Kadang-kadang kalau dulu waktu saya kecil itu ada orang jual namanya apa ya, saren atau ya, saren. Jadi darah yang di apa, hasil sembelian itu ditampung, kemudian dijual di pasar itu ya. Tapi kayaknya sekarang sudah ndak ada itu ya mungkin ya. Tapi kalau zaman saya masih kecil itu masih banyak dijual di pasar kemudian diiris-iris ya, karena darah itu begitu mungkin 10 menit setelah keluar dari tubuh hewan itu dia akan, mengental dengan sendirinya, itu ya, seperti itu. Kemudian nah, persyaratan makanan dan minuman ya, yang halal itu ya, di situ dikatakan kenapa harus ada toyib, ini bukan Bang Toyib ya ini ya. Jadi halal dan toyib itu ada dasarnya yaitu Al-Baqarah ayat 168. Dikatakan, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik," ya, yang baik, yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, ya. Sungguh setan itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi ada halal ya, halal itu halal zatnya, ya. Jadi memang
sudah dinas bahwa yang halal itu ini ya. Halal cara proses atau pengolahannya. Tadi di depan tadi saya juga mengatakan bahwa prosesnya itu tidak boleh tercampur dengan barang-barang yang halal, yang haram atau yang najis. Halal dalam penyimpanannya. Penyimpanannya juga tidak boleh bercampur dengan barang yang najis. Tadi saya katakan bahwa menyimpan kardus-kardus dari makanan atau apapun, tetapi di situ kita temukan air kencing dari tikus, bau pesing ya, atau mungkin kotoran-kotoran tikus atau itu nggak boleh ya. Kemudian halal dalam penyajiannya ya. Jadi tempat-tempat yang digunakan ya, hal-hal penyajiannya itu juga harus harus apa, halal ya, tidak tercampur dengan barang-barang yang najis. Dan halal cara memperolehnya ya. Ini artinya kita tidak boleh misalkan ayam itu anu, apa, halal ya, kita sembelih juga dengan membaca basmalah tapi dapatnya tuh dari mencuri dari tetangga, itu berarti itu juga tidak boleh, berarti itu menjadi haram karena cara memperolehnya adalah tidak halal. Kemudian toyib ya, toyib itu artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Ya sehat, proporsional ya, lengkap, beragam, dan aman. Aman artinya tidak membahayakan, tidak ada bahaya secara kimiawi, fisik, kemudian mikrobiologi dan sebagainya. Nah, jenis makanan dan minuman yang haram ya, ini adalah lizatihi itu artinya dari zatnya ya. Itu jelas tadi dikatakan daging babi, darah tidak boleh. Homer minuman keras ya, karena ketika kita minuman keras maka ada banyak perilaku-perilaku yang nanti mungkin negatif yang akan diberikan dari dampak itu. Kemudian semua jenis burung bercakar ya, yang mencengkeram dan menyerang mangsanya itu dengan cakarnya ya. Kemudian semua binatang buas yang bertaring, binatang yang menjijikkan ya, misalkan yang lainnya nggak jijik tapi kita jijik kita nggak boleh juga. Kemudian semua makanan yang bermudarat ya terhadap kesehatan. Jadi kalau misalkan tadi ya, misalkan yang lainnya it's okay aja, makan apa, makan misalkan bayam ya, tapi ada orang yang sensitif sekali ya, misalkan bayam ternyata setelah makan bayam, dia terus sakit ya karena asam uratan ya, berarti dia nggak boleh makan itu, tapi yang lain nggak apa-apa. Kemudian, haram li ghairihi ya, berarti dari caranya ya, itu bangkai ya, kemudian binatang disembelih untuk sesaji itu nggak boleh ya. Dulu saya ingat waktu apa, ke Bali ya kalau nggak mungkin SMA atau apa ya itu ya, ke Bali kan ada sesaji-sesaji itu ya, binatang-binatang. Nah itu pada diambil, pada dimakan itu enggak boleh, itu termasuk haram itu ya. Kemudian binatang disembelih tanpa membaca basmalah. Kemudian makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim. Dan semua makanan halal yang tercampur dengan najis. Nah, mungkin kita ada manfaatnya, mungkin ya ini sekilas aja bahwa manfaat konsumsi makan dan minuman halal, jelas kesehatan terjaga ya. Karena ketika Allah SWT itu sudah menaskan bahwa itu adalah makanan yang haram, tentu itu sudah ada dampaknya untuk kesehatan itu mesti ada ya. Contoh kemarin yang terakhir itu ada saya membaca berita itu ada yang mengkonsumsi babi ya itu ya, dia mengkonsumsi tapi dalam bentuk mentah ya. Itu ternyata dia sakit perutnya ketika dicek, dikasih obat cacing atau enggak salah ya, itu ternyata keluar cacing pita ya, panjangnya itu 18 meter itu ya. Sehingga hal-hal seperti itu ya. Kemudian mendapatkan ridho Allah ya, jelas itu. Kemudian rezeki mendapat keberkahan, kemudian hidupnya juga tenang dan juga memiliki akhlakul karimah. Nah, akibatnya ya ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram ya, tidak akan diterima amal ibadah dan doanya. Ya, sehingga karena apa? Karena ada hal-hal yang haram dalam tubuh kita ya, nah tubuh kita sehingga perlu kita melakukan taubatan nasuha. Saya ingat dulu ketika mungkin kuliah ya, kuliah itu ada teman itu yang putranya kiai ya, kiai. Kemudian dia itu diajak teman-temannya untuk mungkin makan sengsu, mungkin ada yang tahu ya, tongseng anjing itu ya. Dia diajak untuk makan tongseng jamu ya, pikirnya jamu itu untuk kesehatan gitu ya. Wah, dia mau aja makan karena dia nggak pernah tahu itu. Setelah itu ternyata dia baru tahu bahwa itu adalah tongseng anjing. Nah, di situ dia melakukan apa ya, merasa bersalah kemudian akhirnya dia down ya, down sehingga akhirnya tidak selesai kuliah dan agak sedikit, dalam tanda petik gila ya karena hal seperti itu. Padahal kalau kita tidak tahu sebetulnya
Allah itu maha pemaaf ya, tapi karena dia merasa bahwa dia telah melakukan makan barang yang najis ya, sehingga dia sudah minta maaf pun ya tetap dia merasa bersalah sekali ya, seperti itu. Kemudian bisa merusak jiwa, memubazirkan harta ya, menghalangi mengingat Allah dan juga membahayakan kesehatan. Nah, di sini nanti kita pelajari ya, kita akan sharing terkait dengan titik kritis ya. Titik kritis itu adalah nanti di mana sih titik kritis yang harus kita cermati ya, yaitu tahapan produksi di mana ada kemungkinan suatu produk itu menjadi haram. Nanti akan kita cermati satu persatu ya. Kemudian produk halal itu ya, berarti makanan, minuman yang tersusun dari unsur halal ya, dan telah melalui proses produksi produk halal yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariah. Dan ada sistem jaminan halal ya, yang dia itu akan mengelola ya dari mulai bahan, proses, produk, SDM-nya, dan prosedurnya sehingga dia menghasilkan produk-produk yang halal secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa titik kritis kehalalan kalau pangan itu asal hewan ya, pangannya berasal dari hewan, yaitu adalah hewannya itu halal dan cara penyembelihannya sesuai dengan syar'i ya. Jadi kalau misalkan sapi, kambing, ayam itu ya, itu hewannya itu halal. Tetapi ketika cara penyembelihannya itu tidak menggunakan apa, basmalah ya, maka itu menjadi halal. Sehingga sekarang sudah banyak sekali teman-teman ya, RPH atau RPA ya, yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Sehingga itu akan menjamin bahwa prosesnya itu juga, halal. Kita ketika membeli di sana kita akan tenang. Kemudian jika menggunakan mikrobia ya, maka yang menjadi titik kritis adalah media pertumbuhannya dan produksinya itu halal atau tidak. Ya, misalkan, eee, ada Yakult ya, maka kan kita menggunakan itu mikrobia ya, maka media pertumbuhannya itu halal atau tidak, nah itu. Kemudian produk olahan hewan ya, kalau hewan halal itu ya berarti kita lihat penyembelihannya seperti apa, bahan tambahannya itu halal atau tidak, proses pengolahannya itu baik atau tidak, fasilitasnya juga seperti apa, itu ya. Kemudian kalau produk pangan olahan ya, produk pangan olahan, kalau sayuran segar atau tanpa pengolahan tuh oke, itu halal, ya. Sayuran segar atau tanpa pengolahan itu halal. Tetapi ketika ada pengolahan ya, ketika ada pengolahan, maka kita harus melihat bahan asalnya halal ya, bahan tambahan makanannya gimana. Itu ya, itu yang perlu kita cermati ya. Kemudian proses pengolahan dan fasilitasnya seperti apa. Sehingga ketika mungkin, eee, kenapa, mungkin ada yang mengatakan, "Ah, kok ribet banget ya kalau misalkan kita mau mengajukan sertifikasi halal," ataupun kalau konsumen enak aja ya, karena ketika membeli sesuatu lihat aja, ada logo halalnya enggak, itu sudah oke ya. Kita sebagai konsumen kita berusaha untuk carilah sesuatu yang memiliki logo halal dari LPPOM MUI. Tapi kalau produsen itu harus detik demi detik ya, tahap demi tahap harus dilalui untuk menghasilkan produk yang halal. Nah, ini adalah identifikasi titik kritis bahan hewani ya. Misalkan bahan hewani itu ya, susu, telur, ikan ya. Misalkan ada pengolahan, oh iya, berarti mesti ada titik kritis. Ya, karena kalau ada pengolahan nanti ada bahan tambahan, ada alatnya, ada fasilitas, ada macam-macam. Kalau tidak, berarti adalah non titik kritis seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat seperti ini, daging dan hasil samping ya. Apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan halal? Ya. Kalau ya berarti apakah hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam? Nah, seperti ini, nanti terus seperti ini. Jadi meskipun hewannya itu halal, oh ini aman kok ini, wong ini saya dari ayam, dari sapi, dari kambing. Tapi kita harus tahu hewannya itu disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat enggak. Kalau tidak berarti termasuk hewan yang haram, kan seperti itu. Demikian pula ketika bahan nabati juga seperti itu ya, bahan nabati apakah ada pengolahan, kalau tidak non titik kritis, kalau iya apakah ada pertumbuhan mikrobia, kalau iya ternyata seperti ini. Jadi nanti saya katakan tadi bahwa medianya itu halal atau tidak, karena terkadang media itu juga
ada yang mengandung unsur-unsur babi dan sebagainya, sehingga itu menyebabkan produk itu menjadi haram. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya, titik kritis bahan baku dalam makanan dan minuman. Misalkan tepung terigu ya, tepung terigu kita mengatakan bahwa tepung terigu kan dari gandum terus digiling aja jadi gitu kan ya. Tetapi tidak ya, tetapi karena apa, di Indonesia ketika tepung terigu itu masuk ya, maka diminta untuk ada fortifikan, yaitu ZFE, Zn, vitamin B1, vitamin B2 serta asam folat ya. Kalau itu dari tanaman maka oke ya. Kalau dari mikrobia maka tanda tanya ya, media pertumbuhannya seperti apa, kan seperti itu. Sehingga ketika kita memilih tepung terigu, pilihlah tepung terigu yang sudah ada logo halal LPPOM MUI-nya, itu yang akan menenangkan kita. Kemudian kadang-kadang ditambah dengan asam amino L-cysteine. Nah, L-cysteine itu dari ekstraksi rambut manusia. Jelas nanti di depan nanti saya katakan kalau dari apapun dari manusia itu adalah haram ya. Atau dari bulu binatang, binatangnya apa ya? Binatangnya babi atau sapi. Kalau sapi disembelih dengan cara syariat atau tidak kan seperti itu. Nah, seperti inilah ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa tepung terigu, kalau tepung terigu mah mah mesti halalnya karena dari tepung gandum yang digiling. Tidak ya, karena untuk masuk ke Indonesia itu ada persyaratannya, harus ada fortifikan. Dan itu juga yang rentan. Tetapi tepung-tepung terigu yang ada di Indonesia ya, insya Allah ya kalau itu sudah industri besar, insya Allah sudah ada label halalnya. Kemudian mentega ya, mentega, produk olahan susu itu adalah water and oil ya, adalah emulsi air dalam minyak. Di situ ada flavor, ada pewarna, dan ada emulsifier. Nah, emulsifier itu ada mono ataupun digliserida. Nah, ini dibuat dari lemak nabati, oke ya. Tapi kalau hewani ya, dari babi jelas haram. Atau dari hewan halal tapi menyembelihnya seperti apa, kan seperti itu. Kemudian kalau lemak nabati ya, hidrolisis dengan enzim lipase. Enzim lipase itu yang sering digunakan adalah porsin pankreatik lipase. Ini adalah enzim lipase dari pankreas babi ya. Sehingga ketika kita membeli mentega misalkan curah silahkan dikonfirmasi lagi ya. Ini mereknya apa? Kemudian di dalam mereknya itu apakah sudah ada logo halalnya, itu ya. Jadi ketika mungkin kita melakukan audit itu, mentega kalau ditanyai mentega curah, nanti akan kita beri rekomendasi mohon untuk menggunakan mentega yang ada logo halalnya. Kalau misalkan dia curah, dia harus bertanya ya, menteganya itu mereknya apa, itu ya. Kemudian margarin juga seperti itu. Margarin bahan-bahan lemak tumbuhan ya, seperti lemak dari minyak kelapa dan minyak kelapa sawit ya. Pengemulsi, bahan penstabil, bahan pewarna serta penambah aroma. Nah, ini juga seperti itu. Bahan pengemulsi lecitin. Lecitin dari kedelai atau soy lecitin oke, tapi jika lecitinnya dari babi lah seperti itu ya. Rambut manusia juga seperti itu. Sehingga ketika kita beli margarin ya, usahakan membeli margarin yang memang betul-betul ada kemasan yang asli ya. Kalau kita terpaksa membeli curah, ya bukannya kepo ya teman-teman ya, tapi nanti bisa bertanya kepada penjualnya ya. Ini kemasannya yang kemasan apa, mereknya apa, dan itu bisa dicek di LPPOM MUI ORG ya, itu merek itu sudah halal atau tidak. Kemudian keju juga seperti itu. Ada enzim pencerna protein atau protease ya. Itu biasanya menggunakan enzim rennet. Enzim rennet itu bisa dari anak sapi, bisa dari lambung babi. Nah, ini juga jadi sepertinya ini kan juga dari susu aman-aman aja. Tapi tadi dikatakan bahwa mikrobialnya itu starternya digunakan menggunakan media apa, seperti itu. Kemudian lemak, lemak juga seperti itu. Lemak juga dipakai untuk mengikat berbagai nutrien ya, seperti vitamin agar produk rorotian memiliki aroma yang lebih sedap. Nah, lemak tanaman ataupun lemak hewan umumnya diperoleh dari lemak sapi ya. Ada lemak babi maupun lemak susu. Nah, di sini kehalalannya adalah
hewan atau cara menyembelihnya seperti apa, ya. Demikian pula coklat, coklat meskipun katakan, coklat kan dari tumbuhan mesti mesti halalnya, belum tentu ya. Karena pada proses pembuatan coklat ada pengemulsi, pengemulsi itu bisa dari bahan nabati, bisa dari hewani. Kalau hewani dibuat secara enzimatis maka ada enzim tertentu yang itu bisa diambil dari pankreas babi. Nah, seperti itu. Titik kritisnya ada penambahan homer. Kadang-kadang ada aroma-aroma alkohol itu ya, aroma alkohol dalam dalam coklat sehingga itu menjadikan coklat itu menjadi haram. Jadi seakan-akan kita yakin bahwa produk itu adalah halal, tetapi ternyata kita harus hati-hati baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Kemudian gula pasir. Nah, gula pasir sudah umum kita gunakan ya, dari tebu, dari kelapa, dan dari macam-macam. Ya, tetapi ketika proses pemurnian itu ada namanya karbon aktif ya. Karbon aktif itu bisa dari hasil tambang atau dari arang kayu. Itu enggak masalah. Tetapi jika arang arang aktifnya itu dari tulang ya, maka kita harus pertanyakan status kehalalan hewannya gimana. Ya, apakah dari tulang babi? Jelas haram. Apakah dari tulang sapi? Oke. Tetapi status kehalalnya gimana? Cara menyembelihnya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Sehingga gula pasir pun yang ada yang mungkin kita gunakan sehari-hari ya, itu juga punya titik kritis untuk menjadi produk yang haram. Sehingga ketika kita mungkin membeli gula pasir yang curah ya, yang seperempatan, setengah kilo atau 1 kilo, perlu cek ya, perlu cek itu produk dari mana ya, PTPN mana. Biasanya sudah ada kalau di Bagor atau itu ya, itu sudah ada logo halalnya. Kemudian kecap, kecap juga seperti itu. Kita sering sekali menggunakan kecap ya. Ini prosesnya sebetulnya kalau standar itu halal. Tetapi status kehalalan kecap menjadi samar-samar subhat. Nah, kalau ditambahkan dengan penyedap rasa atau MSG. Karena MSG itu juga menggunakan bakteri ya. Bakteri medianya yang dipakai dari media halal atau tidak, nah, seperti itu ya. Kemudian permen ya. Kalau permen keras, gula dan perasa. Gula itu juga memiliki titik kritis tadi ya terkait dengan karbon aktif ya untuk menyaring ya. Kalau permen lunak atau bahan pengenyal ya, maka ini ada gelatin. Gelatin ini adalah juga menjadi salah satu titik kritis untuk kehalalan hewan karena dibuat dari turunan protein ya, dibuat dari kulit atau tulang ya dari hewan babi ataupun sapi. Kalau di luar negeri itu 80% lebih itu dari babi. Ya hanya yang sapi hanya sekitar berapa persen gitu ya, seperti itu. Kemudian pewarna ya, pewarna alami dan sintesis. Kadang-kadang kita kan, wah kita menggunakan sudah food grade lah gitu ya. Tapi perlu kita cermati juga ya, karena pewarna ini ya, pewarna alami atau sintetis tingkat kestabilan yang relatif rendah. Sehingga terkadang pengusaha itu memberikan coating atau pelapis ya. Nah, coating itu juga menjadi salah satu titik kritis ya, coating itu. Jadi ya karena bisa menggunakan gelatin dan sebagainya ya. Ada pelarut kalau ada alkohol berarti tidak boleh. Atau bahan pengemulsi ya juga tidak boleh. Nah, seperti ini. Kemudian kemudian emulsifier nabati ya, emulsifier nabati. Ada ya soya lecithin dari kedelai. Perlu dicermati BTM-nya atau bahan tambahan makanannya ya. Ada kemudian kalau dia mono dan digliserida hasil hidrolisis minyak nabati ya maka perlu dilihat penghidrolisis enzim itu sumbernya dari mana itu ya. Apakah dari babi ataukah dari hewan biasa yang status penyembelihannya itu halal atau tidak seperti itu. Sekarang kita mau membeli jam atau selai ya, dibuat dari buah, gula ya, asam sitrat, natrium benzoat dan pewarna. Maka titik kritisnya adalah gula. Tadi dikatakan gula tadi ada arang aktif ya, arang aktif, pewarna makanan tuh tadi ada yang namanya pelapis ya supaya warnanya itu stabil ya. Pelapis itu bisa dari gelatin. Kemudian manisan, manisan buah-buahan ya. Ada buah segar, gula, pewarna, asam sitrat, ada flavor. Titik kritisnya adalah gula. Tadi ya, pewarna ada coatingnya, flavor
karena ada pelarutnya ya, dari alkohol atau tidak. Kemudian sari buah dan konsentrat ya, dibuat dari buah, gula, penstabil dan sebagainya ini ya. Titik kritisnya adalah gula, flavornya ya, pewarna, vitamin C yang ada pelapisnya, ada gelatin ya, gelatin biasanya digunakan untuk menjernihkan ya, menjernihkan. Itu dari apa sumbernya dan enzim pektinase itu medianya seperti apa. Kemudian ini buah-buahan kaleng ya, ada dibuat dari buah segar, ada gula, ada asam sitrat, ada flavor. Titik kritisnya adalah gula ya, kemudian asam sitrat dan flavor. Bahkan saus tomat dan saus cabai pun juga seperti itu ya. Titik kritisnya ya, kalau saus cabai itu ya, saus tomat itu titiknya adalah gula ya. Kemudian saus cabai titik kritisnya adalah gula dan MSG. Sehingga sangat penting kita untuk memilih bahan-bahan atau produk makanan yang memang sudah tersertifikasi. Kemudian pengembang ya, pengembang yang untuk kita yang bergerak di bidang boga ya, itu ada soda kue, baking powder, ada ragi dan sebagainya itu ya. Ini juga seperti itu. Namun apabila dibuat dari hasil samping pembuatan minuman keras seperti wine menjadi haram. Ovalet ya, mungkin sering kita gunakan ya, dari asam lemak. Ini kita lihat lagi asam lemaknya dari mana ya. Apabila dari asam lemak tumbuhan tentu tidak masalah ya. Kemudian ragi instan yang serbuk kering ya, ada bahan anti gumpal ya. Di situ nanti kadang-kadang digunakan yang namanya tulang hewan ya, seperti edible bone. Jadi nanti ada kalau ada tulisan seperti ini ya, ada E542, ada E ini ya, ini adalah bahan-bahan yang ada apa unsur-unsur haramnya seperti itu. Ini bisa dilihat di positive list ya untuk produk-produk yang ada di lppom.mui.org. Kemudian MSG juga seperti itu ya. Dalam produksi skala industri secara mikrobial itu dengan media pertumbuhan. Nah, media pertumbuhan itu beraneka macam ya. Karena ada yang menggunakan daging babi. Mungkin dulu pernah ingat ya di daerah Jawa Timur ya yang salah satu penyedap rasa yang dulu menjadi heboh ya, menjadi heboh mendapatkan halal tetapi ya tadi itu ketika dicek ternyata membuat media pertumbuhannya itu salah satunya adalah barang yang haram ya sehingga saat itu kemudian dicabut kemudian diminta untuk membuang semuanya ya membuang semua yang sudah dibuat. Nah, kemudian perisa ya. Perisa atau flavor itu sangat-sangat sering digunakan oleh kita semuanya ya. Ada berbagai macam perisa ya. Flavor produk haram menurut kaidah ini ya. Namanya aja kita nggak boleh ya. Itu jelas diharam kalau misalkan flavor bacon ya, pork, white wine, mau dikasih nama apa aja kalau namanya itu menunjukkan barang-barang yang haram maka tidak akan mendapatkan sertifikasi ya seperti itu. Kemudian rum ya, rum kita harus hati-hati mungkin ada banyak yang juga menggunakan rum ya seperti Black Forest, ada Susvla, cake, roti tart ini juga tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian rum essence ya, karena namanya aja juga sesuai ada rum ya, sehingga itu juga tidak boleh digunakan, seperti itu. Nah ini, mungkin titik kritisnya adalah karbon aktif. Jadi misalkan ada yang mengatakan, kalau air putih mah aman ya, tetapi tidak. Ketika air putih itu ketika ada mesin ya, itu mesinnya itu salah satunya adalah ada mesin untuk penyaring atau filtrasi ya. Di situ menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktifnya harus jelas ya. Pernah kita melakukan audit itu ya ketika ditanyai karbon aktifnya dari mana, beliau tidak tahu karena itu adalah membeli langsung jadi, langsung satu set gitu ya. Sehingga kita minta untuk beliau untuk mengklarifikasi terlebih dahulu terkait dengan karbon aktifnya itu dari mana. Apakah dari arang ataukah dari yang lain, apakah dari tulang. Kalau tulang, kalau babi jelas haram. Kalau tulang hewan yang halal maka bagaimana cara untuk menyembelihnya seperti itu. Nah, ini yang sering kita anukan ya. Misalkan kita membuat filet ayam crispy ini ya, maka ada banyak titik kritisnya. Satu, ayam ya. Ayam bagaimana menyembelihnya? Gitu kan?
Tepung terigu juga tadi bisa kita cermati apakah termasuk produk yang halal ya, sehingga kita harus pastikan bahwa di situ ada logonya. Minyak juga seperti itu. Minyak itu ketika pemurnian juga menggunakan arang aktif ya. MSG tadi menggunakan medianya kadang-kadang ada unsur haramnya. Kemudian saus tadi gula ya. Padahal simpel ya ayam crispy. Kemudian sate kambing ya. Wah, ini sudah siang-siang nih ya. Sate kambing, daging kambingnya itu gimana ya kan? Kecapnya juga bisa menjadi punya titik kritis ya. Bakso sapi ya, ada daging sapinya seperti apa? Apakah sapinya disembelih dengan menggunakan nama Allah atau seperti apa? Tepung tapioka, MSG ya, mie kering ya, kemudian rendang sapi dan sebagainya. Ini ya, jika santan instan maka jika dipakai itu emulsifier-nya seperti apa ya, kereni atau krecek ya, dari, daging sapinya seperti apa, kreceknya itu juga kita cek dari kulit apa ya, apakah kulit sapi, kulit kerbau, atau kulit babi ya. Kalau kulit sapi, kulit kerbau halal, tapi cara menyembelihnya halal atau haram, nah seperti itu, sampai seperti itu. Jadi ngeceknya satu-satu seperti itu. Kemudian MSG juga seperti itu ya. Nasi goreng aneka isi ya, ada bakso, ada sosis, ada kecap, minyak goreng itu juga semuanya adalah ada titik kritisnya. Nah, ketika menjadi seorang produsen ya atau industri ya, ada kewajiban untuk menjamin kehalalan produknya. Sebetulnya kita itu tidak hanya konsumen, tapi tadi saya katakan bahwa kita itu sebetulnya juga produsen. Produsen yang menghasilkan makanan untuk keluarga kita ya. Kalau yang sudah berumah tangga ya. Kalau yang belum ya produsen ya untuk membelikan teman-temannya ya. Nah, di situ ada 3 prinsip sertifikasi halal produk ya. 1, sertifikasi halal memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal ya. Yang kedua, sertifikasi halal memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram atau najis terhadap produk, baik berasal dari peralatan ya, kemudian pekerjanya maupun lingkungan produksinya. Kemudian sertifikasi halal juga memastikan proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan sehingga sebetulnya seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau kita mau melakukan usaha ya, ada ketika kita melihat itu belum belum jualan ya, belum jualan dia hanya mau memastikan bahwa ketika sudah mendapatkan sertifikasi halal dia baru akan jualan. Ada juga yang seperti itu ya. Kemudian nah ini adalah kewajiban bersertifikasi halal. Untuk makanan minuman itu ya wajib itu sampai tanggal 17 Oktober 2024 ya. Jadi ini adalah kewajiban untuk semua. Mudah-mudahan industri-industri yang menghasilkan produk-produk bahan bahan baku ya itu juga segera untuk bisa memastikan kehalalan produknya. Karena kalau bahan bakunya tidak tersertifikasi maka teman-teman atau kita yang berada di hilir ya, di hilir itu juga akan kesulitan untuk mencari ya. Jadi ada dengan undang-undang ini ya ada sampai 17 Oktober 2024 itu wajib untuk sertifikasi. Jadi tidak hanya makan dan minuman ya, bahkan jasa dan sebagainya itu wajib untuk melakukan sertifikasi. Nah, sertifikasi halal ada 3 ya, ada 3 yang dilakukan itu jujur ya. Jadi si pemilik usaha ataupun kita itu ya harus jujur. Apa yang kita gunakan itu harus dituliskan semuanya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Karena apa? Ketika misalkan kita sebagai konsumen itu mengambil atau membeli produk yang sudah ada logo halalnya, otomatis kita merasa aman ya. Merasa aman bahwa itu memang semua bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang halal ya, sehingga produsen itu memang harus jujur karena ketika mereka mengucapkan ikrar ya, itu tanggung jawabnya penuh ke atas ya, ke Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang harus jujur betul. Kemudian menggunakan bahan-bahan halal dan juga tercatat dan mudah untuk tertelusuri. Nah, ini mungkin buat teman-teman ya, mungkin yang ikut di sini nanti bisa menyampaikan kepada, apa
industri ya, mungkin ada di sekitar rumahnya atau yang lain ya, bahwa untuk alur sertifikasi halal itu tadi ya, kita membuat sistem jaminan halal, bagaimana proses pengolahan produknya, daftar produknya seperti apa, kemudian nama ya, kemudian kita mengajukan ke BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kalau sekarang itu di Kemenak ya. Jadi kalau di Jogja ya berarti di Kementerian Agama, Departemen Agama itu ya. Kemudian dari sini maka nanti dari Kementerian Agama itu akan menetapkan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Saat ini ada 3 ya. Yang pertama ada LPPOM MUI, kalau nggak salah ya, ada yang kedua ada Sukovindo, yang ketiga adalah Lembaga Surveyor Indonesia atau ya, kalau nggak salah ada 3, tetapi yang biasa mendapatkan, lembaga pemeriksa halal adalah LPPOM MUI. Nah dari sini nanti ada audit ya, kemudian akan dirapatkan secara internal oleh ini internal auditor ya. Setelah itu diberikan ke MUI, itu diberikan fatwa. Dari fatwa MUI itu bisa diberikan atau tidak, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Kalau dulu sertifikat halal itu berlaku 2 tahun, kalau saat ini berlaku 4 tahun ya. Berlaku 4 tahun untuk menerbitkan sertifikat halal. Nah, ini teman-teman ada 11 hal ya yang bisa kita lakukan ya. Mengapa kok sebuah produk itu bisa diberikan, logo halal oleh LPPOM MUI, ada 11 hal. Yang pertama, dia ada menyusun sistem jaminan halal ya. Yang pertama adalah kebijakan halal, ada tim halal industri, ada pelatihan ya, ada bahan-bahan atau daftar bahan dan matriks produk, ada produk dan menunya, fasilitas produksi, ada prosedur untuk proses yang kritis ya, kemudian ada penanganan, ada ketertelusuran, ada audit hal internal, dan ada rapat tinjauan manajemen. Jadi ketika sebuah industri itu mendapatkan sertifikasi halal, maka 11 hal itu harus dia susun ya dalam sebuah sebuah laporan. Nah, kita lihat yang di nomor 1 ya, bahwa ada kebijakan halal. Kebijakan halal ini merupakan komitmen dari, pemilik atau manajemen perusahaan. Tidak mesti kita tidak berpikiran bahwa perusahaan itu harus gede ya. Kadang-kadang, eee, apa, lu lagi 4L ya. Jadi ketemunya ini si A, ketemu lagi ini si A lagi, kadang-kadang industri kecil ya, yang dikelola oleh suami, istri, dan anaknya, itu juga tetap harus membuat hal seperti ini ya. Kemudian sosialisasi ke stakeholder. Stakeholder itu berarti bisa kepada suppliernya, bisa kepada karyawannya. Kalau karyawannya itu adalah anaknya ya, berarti disosialisasikan ke anaknya ya. Harus seperti ini, itu ada bukti-bukti ya, ada bukti-bukti, misalkan ada banner yang ditempel di sana di sini, ada buku saku dan sebagainya. Kemudian ada bukti sosialisasi atau daftar hadir pelatihan ya. Kemudian ada dasar kebijakan halal. Jadi untuk mengajukan sertifikasi halal itu ada 4 hal ini ya yang harus dituliskan oleh si industri tersebut ya, sehingga oh dasar kebijakan halalnya itu ada misalkan Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An, dan macam-macam, dan ini harus ada di dasar kebijakan itu. Yang kedua yaitu ada tim halal. Teman-teman, jadi ketika sebuah industri mau mengusulkan itu ada tim halal. Tim halal itu adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi ya, evaluasi dan perbaikan. Itu harus ada bukti ya. Misalkan ditanyai, "Oh ini ada tim halalnya, buktinya mana?" Nggak bisa menunjukkan, buktinya adalah ada surat keputusan misalkan dari pimpinan perusahaan ya, pimpinan industri, misalkan pimpinannya adalah, suaminya, ya berarti suaminya itu juga membuat SK ya, SK bahwa, yang menjadi tim halal itu siapa saja. Ada tugas dan tanggung jawabnya ya. Tugas dan tanggung jawab tim halal harus disebutkan dengan jelas ya. Kemudian tim halal ini ya, tim halal itu diutamakan yang beragama Islam ya. Jadi meskipun, kalau di luar negeri juga ada ya, ada yang, tidak ada yang beragama Islam ya, tapi dia memahami kehalalan, tetapi kalau yang di Indonesia ya diharapkan yang beragama Muslim untuk ketua tim halalnya. Tetapi untuk anggotanya itu bisa bisa tidak harus ya. Kemudian komposisi tim halal tuh
semuanya, mencakup semuanya, mulai dari tadi yang aktivitas kritis tadi ya, mulai dari yang pertama itu adalah misalkan seleksi bahan baku, pembelian bahan baku, kemudian proses dan sebagainya itu harus masuk semuanya. Nah, kemudian ada pelatihan atau pendidikan atau penyuluhan ya, bahwa silahkan nanti juga mungkin dilakukan pelatihan ya, pelatihan terkait dengan sistem jaminan halal harus disosialisasikan kepada karyawan, bahwa ketika membuat sebuah produk itu harus seperti ini ya, bisa kita menggunakan kalau dari perusahaan itu sudah pernah mengikuti ya pelatihan, maka itu bisa ditularkan kepada karyawannya dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian lah ini adalah bahan baku utama, pendukung dan penolong, ya, sumber bahan harus jelas. Ya, jadi nanti dalam itu harus dibuat list bahwa sumber bahannya apa saja itu ditulis. Misalkan membuat bakpia ya, membuat bakpia menggunakan tepung terigu, kemudian menggunakan kacang hijau, menggunakan misalkan ada yang dicampuri dengan mete ya, itu harus ditulis semuanya. Kemudian kalau ada bahan-bahan hewani ya, maka juga harus dijelaskan. Kalau misalkan kita jualan bakso gitu ya, jualan bakso, maka ketika akan mengajukan sertifikasi halal, maka kita harus melampirkan bukti pembelian kita itu di mana, RPH mana. RPH-nya itu sudah ada sertifikasi halalnya atau belum. Kalau belum ada, pasti tidak akan dilanjutkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sehingga hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan untuk menjamin ya. Kemudian rekap bahan, yaitu semua bahan yang digunakan dalam produksi ditulis lengkap dari nama bahan bakunya, bahkan sampai mereknya ya. Misalkan membeli mie 3 mereknya adalah 3 pilar. Asal bahannya misalkan pasarnya pasar mana, gitu ya, disebutkan. Kemudian keterangan halal, oh ada sertifikasi halal sampai tahun 2022, gitu ya. Kalau ternyata kita cek, ya ternyata hanya sampai 2019, maka diminta untuk mengganti, ya mengganti bahan yang sertifikasi halalnya masih terbit. Kemudian produk ya, produk ini nama produk tidak berasosiasi dengan bahan haram ya. Jadi misalkan kita membuat yang dari gula itu apa ya, Mbak Yola ya, dari gulali atau apa ya itu ya, atau dari gula yang dibuat aromanis itu ya, dari aromanis itu ya, itu ternyata warnanya kan pink ya, kemudian kita kasih nama pink pigi ya, itu enggak akan dapatkan sertifikasi halal. Karena di situ ada namanya berasosiasi bahan haram, yaitu pigi itu adalah babi, itu ya. Jadi karena kita tidak boleh nama produk itu berasosiasi dengan bahan haram. Kemudian juga rekap produk ya, ada nama produk, ada keterangan atau deskripsi produk. Nah, di sini teman-teman fasilitas produksi ya, fasilitas produksi apa yang harus dilakukan, yaitu semua fasilitas produksi ya ditulis secara lengkap ya, semuanya mulai dari awal sampai akhir ya itu ditulis secara lengkap. Dapur ya dikhususkan hanya untuk produksi yang halal saja ya, sehingga terkadang misalkan yang kagungan yang punya industri itu adalah non muslim, maka mesti akan kita telusuri dapur ini jadi satu dengan keluarga atau tidak. Kalau jadi satu, apakah pernah mengolah dari babi atau dari minyak yang lainnya seperti itu. Kalau iya maka rekomendasinya harus dipisah ya, karena seperti itu kan harus dicuci berkali-kali ya, 7 kali, salah satunya adalah tanah itu ya. Nah seperti ini. Proses pencucian dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang punya kemampuan menghilangkan rasa, bau, dan warna. Ini ya. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan tadi saya katakan tidak ada kontaminasi silang dengan bahan atau produk haram atau najis. Tidak boleh ya, maka itu harus diperhatikan betul meskipun bersih tapi harus kita jaga bahwa tidak ada tikus yang melewat, tidak ada kucing ya yang kemungkinan besar akan meninggalkan jejak-jejak di situ. Kemudian produk tersertifikasi dan tidak, itu tidak boleh bersatu ya, tidak boleh bersatu. Jadi harus dipisah betul bahwa produk
yang tersertifikasi dan tidak, itu meski tidak dari babi itu tidak boleh disatukan ya, sehingga itu yang menjadi perhatian kita. Kemudian penggunaan fasilitas ya, tempat atau fasilitas pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian ya dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang juga berasal dari babi atau turunannya. Sehingga tadi itu kita harus punya sendiri ya. Dan mungkin ada beberapa industri yang mungkin kadang-kadang kalau ada pesanan ya, ada pesanan apa babi guling atau apa itu ya, itu tidak kita tolerir seperti itu. Kemudian prosedur tertulis untuk tahapan kritis ya. Ini harus ada SOP-nya ya, SOP-nya terkait dengan seleksi bahan baku ya, pembelian sampai dengan pengunjung ya, aturan pengunjung penentuan menu. Kemudian ada sosialisasi ya, kemudian ada tindakan koreksi. Sudah diingatkan ya, sudah 5 menit lagi. Baiklah. Nah ya. Kemudian nah ini ya, misalkan salah satu contoh aja, seleksi bahan baku. Maka perusahaan harus punya prosedur yang menjamin bahwa setiap bahan yang akan digunakan untuk produk telah disertifikasi dan disetujui oleh LPPOM MUI. Ya, misalkan kita membeli tadi MSG ya, membeli MSG. Itu yang seleksi bahan bahan baru harus tahu bahwa MSG mana saja, SMG mana saja yang punya label halal ya. Jangan pernah kita memilih ya yang tidak ada sertifikasi halalnya. Seperti itu. Misalkan pemeriksaan bahan datang, ini juga teman-teman yang ada di sini juga harus tahu ya, harus tahu bahwa bahan datang itu adalah bahan-bahan yang sudah ada logo halalnya. Jangan sampai jangan sampai membiarkan ini kan sudah ada nih yang bagian seleksi bahan baru sudah ada nih bagiannya pembelian bahan. Jadi kita oke-oke aja begitu bahan datang udah oke itu nggak bisa ya. Karena itu adalah kolaborasi semuanya. Ini jadi sampai ada produksi, ada pencucian, ada penyimpanan ya. Itu semuanya ada kriteria kecukupan prosedur yang menjamin bahwa tidak ada kontaminasi, tidak ada bahan yang haram atau najis. Sehingga yang dihasilkan adalah produk-produk yang betul-betul halal dan memberi rasa aman pada konsumen. Itu ya. Ini sampai transportasi, pemajangan nggak boleh bareng. Konsumen kalau itu di restoran yang sudah tersertifikasi halal, maka konsumen tidak boleh untuk membawa makanan itu dari luar restoran tidak boleh. Jadi makanan harus dibeli dari situ semua. Karena ketika mungkin konsumen membawa dari luar restoran, maka kita nggak tahu kehalalan dari makanan itu. Nah, ini adalah penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria. Jadi harus ada SOP-nya. Jadi mungkin kalau mutu ya, teman-teman ya, kalau mutu kalau misalkan agak gosong dikit itu KW-nya jadi KW2, ya kan? Jadi KW2 misalkan yang cantik coklat keemasan itu adalah kualitas 1. Begitu agak coklat atau kecoklatan ya itu menjadi KW2, coklat kehitaman itu ya jadi KW3 itu KW4. Tetapi kalau yang halal itu adalah mutlak ya, tidak ada halal 100%, halal 90%, halal 80% enggak ada ya. Jadi begitu ada produk yang seperti itu maka harus produk itu harus ditarik kembali, kemudian dimusnahkan atau mungkin dijual pada orang yang tidak berkaitan dengan kehalalan produk ya. Kemudian ketertelusuran ya, jadi semuanya harus bisa ditelusuri ya, produk-produknya asalnya dari mana dan belinya di mana itu harus ada ketertelusuran. Nah, di sini adalah audit halal internal, jadi perusahaan itu harus mengaudit ya, mengaudit. Jadi tadi dari seleksi bahan, dari pembelian, macam-macam itu bisa saling cross. Ya, misalkan oh dari seleksi bahan akan mengaudit yang bagian proses dan sebagainya itu harus cross ya. Jadi tidak boleh kita mengaudit diri kita sendiri nanti oke-oke saja semuanya. Nah, ini ada rapat tinjauan manajemen yang nanti akan mengkaji ulang semuanya. Semuanya akan dikaji ulang, kemudian akan dilaporkan kepada LPPOM MUI. Nah, ketika industri itu sudah mendapatkan itu, maka harus mencantumkan label halal pada kemasan produk, mudah dibaca dan tidak mudah dihapus. Kemudian mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Jadi ada industri yang misalkan produksinya itu 30 dan di sertifikat halalnya 15. Tidak boleh yang
yang kemasannya itu digunakan di kardus ya, tapi harus kemasan yang melekat pada produk itu. Seperti itu. Harusnya produk itu ketika industri punya 30 produk ya 30 produk itu semuanya harus disertifikasi, enggak boleh misalkan saya tak 10 dulu yang 20 besok. Nah, itu enggak boleh ya karena di sertifikat itu ada list produk yang tersertifikasi dan kadang-kadang yang kalau yang tidak hati-hati itu di dosnya dikasih sertifikasi halal padahal yang dari 30 baru 10 yang dapat ya. Kemudian menjaga kehalalannya, memisahkan lokasi ya antara yang halal dan tidak halal, kemudian melaporkan perubahan komposisi jika ada perubahannya. Nah, jika tidak ya, maka akan kena sanksi ya, tertulis ya, denda administrasi bahkan sampai pencabutan sertifikasi halal. Ini menjelaskan ya bahwa bagaimana kita memastikan produk ya. Satu ya, tipsnya ya, pastikan ada logo halal ya. Itu karena kita tidak tahu ya bahwa produk itu apakah halal tidak. Kita tahunya bahwa ketika ada logo halal itu berarti kita aman ya. Kemudian pastikan komposisi bahan ya. Kita harus tahu ini misalkan tadi dari lemak hewani, kita harus hati-hati ya. Misalkan dia belum ada sertifikasi halal, kita harus tahu lemak hewani itu hewannya kayak apa ya. Kita harus munculkan kepo kita itu ya. Kemudian biasanya sesuai dengan peraturan Kepala BPOM ini ya, RI tahun 2016 pendaftaran pangan olahan, kalau dia mengandung babi, maka harusnya ada tanda khusus. Nah ini ya ada mengandung babi, ada hewannya, kemudian tinta merah. Ini juga ada diperkuat dengan PP nomor 39 tahun 2021 itu juga seperti itu. Kemudian bisa cek teman-teman di akses website LPPOM MUI. Ini adalah pusat ya. Halal MUI ORG ini pusat. Kalau di Jogja, halalJogja.or.id ini semuanya ada. Produk-produk apa saja yang halal itu ada semuanya. Kemudian terakhir itu juga bisa menggunakan tes kandungan babi ya, yaitu pork detection test atau halal test itu sekarang sudah ada ya. Di umum sudah ada dijual di umum ya meskipun harganya cukup mahal juga gitu ya. Nah, sepertinya seperti itu teman-teman yang bisa kita sharekan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, demikian Mbak Yola, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mutiara Nugraheni, STP MSI yang telah memaparkan tentang seputar makanan halal bagi produsen dan konsumen pada pagi ini. Temanya sungguh sangat menarik. Tadi sudah dibahas overview industri halal, kemudian ada persyaratan makanan dan minuman, ada titik krisis kehalalan, baik dari produk keseluruhan maupun dari penyusun bahan-bahan yang disusun, serta prinsip sertifikasi halal dengan kriteria-kriteria tertentu, serta ada beberapa tips untuk kami, untuk kita selaku konsumen maupun produsen. Yang pertama yaitu pastikan ada logo halal, kemudian akses website LPPOM MUI untuk mengecek apakah bahan-bahan tersebut sudah halal atau produk tersebut sudah halal, kemudian cek komposisi bahan, kemudian ada cek tanda khusus mengandung babi, dan terakhir ada tes kandungan babi atau halal test. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian ini kami akan menyapa terlebih dahulu bagi para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri talkshow online pada pagi hari ini. Dari dosen PTBB FTUNY ada Ibu Endang Mulyati Ningsih, Ibu Sriwening, Ibu Sutriati Purwanti, Ibu Titin Herawidi Handayani, Ibu Prihastuti, kemudian ada dosen-dosen dari UM dan juga dosen dari UNJ dan para dosen dari universitas di Indonesia, kemudian segenap mahasiswa yang berbahagia dari mahasiswa UNY, baik dari strata 1 maupun dari program pasca sarjana, kemudian ada mahasiswa UM. Selanjutnya, terima kasih telah menghadiri talkshow ini, yaitu ada alumni PTBB yang sekarang sudah menjadi guru SMK Kebasen, Mas Yudi Setio, dan alumni PKK S2 UNY, yaitu Mbak Eva Jun Widiawati. Terima kasih telah menghadiri talkshow online pada pagi hari ini. Ya, kemudian Ibu yang sesi keempat yaitu tanya jawab sudah untuk beberapa penanya ini sudah ada pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dari Eliana. Ibu, bagaimana hukumnya? Ya Bu, bagaimana hukumnya apabila seorang produsen
mencantumkan label halal, namun tidak berdasarkan persetujuan MUI atau hanya klaim dari pengusaha tersebut. Hal tersebut sangat berpengaruh pada halal atau haram. Tindakan produsen ini juga tidak terpuji. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini? Tadi pagi saya juga menemukan di sosial media Ibu itu ada brosur dengan gambar daging saja, tetapi tulisannya pork 100% atau babi 100%, tetapi Nah, ada logo halal di pojok. Kan yang seperti itu Bu, untuk yang tidak mengetahui bahasa Inggris kan itu, oh ya sudah itu halal, berarti langsung nah, diambil dan dibeli saja. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu seperti itu? Apakah oke. masalahnya? Ya, Silakan Ibu. yang pertama dulu ya dari Mbak Erliana, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bukan berarti ketika tidak ada logo MUI ya, hal MUI itu adalah produknya hal haram. Bukan berarti seperti itu ya. Tetapi itu adalah satu wujud kehati-hatian ya. Jadi misalkan ini tidak ada label halalnya kan biasanya cuma halal gitu ya, pakai bahasa apa, pakai tulisan Arab itu ya. Itu husnuzon kita juga belum tentu itu adalah haram juga, tetapi itu yang tadi saya katakan bahwa industri makanan itu punya kewajiban ya untuk melakukan sertifikasi halal ya 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 ya. Itu diberi kesempatan sampai itu. Ketika nanti sampai batas itu kok tidak mengurus ya sertifikasi halalnya, maka itu akan kena sanksi seperti itu ya. Jadi istilahnya bukan berarti tidak ada label halal dari LPPOM MUI itu menjadikan justifikasi bahwa produk itu adalah haram ya, tetapi ketika seorang produsen itu melakukan sertifikasi halal, ada logonya MUI yang itu sudah diakui di dunia ya, maka kita sebagai konsumen itu akan merasakan tadi yang dikatakan tadi ada nyaman, kemudian aman dan sebagainya ya. Dan terkadang juga ada yang menggunakan logo MUI ya, kemudian asal nempel dapat logo MUI dari mana ya, dari internet kemudian tempelkan itu di produknya. Itu akan ketahuan Dek ya. Karena apa? Karena itu ada nomor khasnya ya. Ada nomor khasnya yang mengetahui adalah kami ya. Jadi misalkan itu ada di daerah, Sumatera ya, itu nanti akan ketahuan ya. Itu nanti karena nomor-nomornya itu mengandung makna, dari mana, renya mana, produksinya di mana, itu akan mengandung makna. Jadi tidak bisa kita mengambil ya logo halal dari siapapun, kemudian kita gunakan logo halal MUI itu untuk produk kita, itu akan ketahuan ya. Jadi ya, kalau kita sebagai konsumen ya kita menyarankan saja kepada produsen untuk mengikuti apa sertifikasi halal karena banyak sekali di industri-industri kecil ya UKM kecil mikro itu mendapatkan gratis ya, gratis untuk sertifikasi halal. Itu ada banyak ya, itu biasanya melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian, Dek. Jadi memang, kalau dalam Undang-Undang APP 39 tahun 2021 yang Februari kemarin fresh from the oven ya keluar itu, ada aturan di situ bahwa itu nanti akan ditanggung oleh grant, oleh hibah, oleh pemerintah, oleh siapapun ya itu, sehingga perlu didorong ya, didorong teman-teman yang mungkin punya tetangga atau kita sendiri yang punya usaha ya, itu untuk melakukan sertifikasi sehingga orang itu akan, nyaman ya, akan nyaman dengan produk kita. Nah tadi itu ya, tadi yang Mbak Yola tadi katakan halal ya, jadi dia udah benar ada 100% pork, itu udah betul karena itu adalah dalam aturan tadi ya. Kalau nanti memang harus mencantumkan kalau dia mengandung babi ya cantumkan ada kandungan babi, bahkan bisa mencantumkan hewannya itu dicantumkan sekalian, ditempelkan ya. Tetapi mungkin beliau kurang paham dengan istilah halalnya ya, halalnya itu harus seperti apa sehingga, ketika itu hati-hatinya konsumen ya ketika halal terus nggak tahu bahasa Inggrisnya ya karena, babi itu ada mungkin ada banyak ya, ada banyak banyak nama ada banyak nama, mungkin ada sekitar 10 lebih nama. Yang tidak pork, tidak macam-macam itu ada nama-nama macam-macam itu yang kita harus cermati. Sehingga tadi, saya katakan bahwa cermati komposisinya ya. Tadi ada tips untuk kita untuk hati-hati sebagai konsumen ataupun sebagai produsen yang akan membeli sebuah sebuah bahan itu cermati itu ya. Kalau kita ragu-ragu cek di LPPOM MUI itu ada
ada PDF ya, PDF itu ada ribuan ya. Jadi dari yang pusat sampai masing-masing provinsi itu ada semua ya, produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal itu ada semua. Kalau mau yang di Jogja apa saja itu ada di halaljogja.or.id, itu ada semua. Produk dari daging, produk dari susu, produk dari macam-macam ada semuanya. Teman-teman bisa melihat di situ ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan kalau kita ragu ya, ragu ini sebetulnya halal enggak ya ini ya. Coba cek aja ya, karena tadi saya katakan bahwa ketika sesuatu itu masuk ke dalam tubuh kita ya, yang tidak tidak halal ya, maka itu sangat berdampak pada apa ya, pada psikis kita ya. Mungkin akan karena dari hasil penelitian ya, ternyata babi itu DNA-nya itu 99% lebih itu plek dengan manusia, ya, 99% plek dengan manusia. Bahkan DNA-nya itu lebih tinggi samanya dibandingkan dengan primata, ya. Sehingga mungkin ada salah satu saya membaca itu ya, tapi saya juga kurang tahu ya ketika membaca itu ada di Perancis ada seorang yang bertanya ya kepada ulama gitu ya, menanyakan seperti ini, kenapa di apa, babi itu tidak boleh ya? Katanya karena babi itu, kotor ya, makan ini, makan kotorannya gini-gini. Tapi sekarang babi itu sudah banyak, apa, diternakkan dengan cara higienis gitu ya. Nah, ulama itu tidak menjawab, tapi dia minta disediakan babi ya, 2 jantan, 1 betina babi, 2 jantan, 1 betina ayam, ayam ya. Kemudian dilepaslah mereka itu. Apa yang terjadi? Ayam itu untuk memperebutkan betina itu dia bertarung, wah, jadi gentle gitu ya. Tapi yang babi itu gantian, ya. Jadi nggak ada pertarungan, nggak ada anu, tapi gantian gitu ya. Jadi yang satu nanti gantian sama yang itu, seperti itu. Jadi mungkin ya kalau sekarang mungkin ada beberapa penyakit ya, mungkin seperti, homo atau lesbi atau macam-macam itu, mungkin salah satunya juga sudah ada apa, eee bahan-bahan bukan dalam bentuk babi daging ya, mungkin turunannya ya, yang kita nggak tahu ya. Mungkin dari hasil kuasnya saja, untuk roti aja kuasnya itu bisa kita ketahui apakah dari babi atau tidak ketika di apa, dibakar baunya kayak bulu terbakar itu masih bisa dicek lagi, bulu apa, bulu babi atau bulu sapi itu bisa dicek lagi dengan apa, analisis yang lebih lebih mendalam lagi seperti itu. Itu kayaknya nggih untuk Mbak Erliana ya. Terima kasih Ibu untuk Mbak Erliana, semoga dapat menjawab pertanyaannya. Ya, selanjutnya dari Putri Marini, Ibu, mahasiswa pendidikan kesejahteraan keluarga, izin bertanya, apabila sedang berpergian di dalam maupun luar negeri, kemudian ingin mencari makan minum, tidak ada label halalnya, tetapi tidak terdapat tulisan alkohol, daging babi, atau komposisi. Nah, itu baiknya dihindari atau kita tetap memakannya, Ibu, karena tidak ada yang diharamkan seperti itu. Ya. Ya, makasih Mbak Putri Marini atas pertanyaannya. Ya, kalau kita sebagai muslim ya ketika pergi ke luar negeri itu kita sudah harus ancang-ancang dulu ya, ancang-ancang dulu terkait dengan tempat tujuan kita makan itu, tempat tujuan kita pergi itu apakah negara yang ada yang muslim atau yang bukan gitu ya. Sehingga hati-hatinya ketika kita mencari makan dan minum, di kemasan tidak ada label halal, tapi komposisi juga tidak terdapat, tulisan alkohol, tapi kan ada kita mungkin tidak tahu ya yang namanya daging babi atau komposisi yang diharamkan itu kan wujudnya kadang-kadang bukan berupa tulisan, tapi berupa kode-kode seperti tadi yang E berapa itu ya, kan kita tidak tahu. Jadi ya mending kita hindari ya. Sebaiknya ketika kita memang pergi ke luar negeri kita sudah siap ya, siap dengan hal-hal yang akan kita konsumsi. Dulu ketika mungkin, kita pergi ke Taiwan itu ya, pertama kali yang dimakan adalah buah, wah, buah karena halal itu ya, kita makan buah aja. Setelah itu bisa kita konsumsi produk-produk yang minimalis untuk dikonsumsi, misalkan telur rebus ya kan, apa yang direbus, tapi tidak apa, kita membeli produk-produk yang diduga ya, diduga itu bisa mengandung, bahan-bahan yang haram seperti itu ya. Jadi
Tadi saya katakan bahwa ketika kita ke luar negeri kita harus tahu betul bahwa negara yang kita kunjungi itu yang seperti apa. Dan biasanya di negara-negara seperti itu biasanya ada kok yang tempat-tempat halal ya, seperti mungkin, di Jepang itu juga ada, di Thailand itu juga ada halal food itu juga ada ya, di Taiwan pun juga ada ya. Jadi biasanya bisa kita bertanya karena tidak bisa kita darurat ya seperti itu ya, karena biasanya sebuah sebuah negara mesti ada kok, mesti ada. Seperti Taiwan itu ya setiap hari Jumat atau apa itu mereka akan menjual daging ya, menjual daging yang itu hanya dijual ketika Jumatan di masjid besarnya Taiwan itu juga seperti itu. Jadi karena mending kita hati-hati ya, hati-hati ketika kita, memilih makanan karena itu akan berdampak pada, jiwa dan psikis kita, seperti itu, Mbak Putri ya. Ya, terima kasih Ibu. Semoga Mbak Putri Marini dapat terjawab pertanyaannya. Kita sapa dulu. Terima kasih kepada Bu Sri Palupi, dosen PTBB Buka UNY yang telah membersamai kami untuk menghadiri talk show pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, ini dari dirapel jadi satu karena pertanyaannya sama. Yang pertama dari Febi Wanda, Buka UNY, ini izin bertanya, yang tidak halal kan bukan hanya berasal dari daging-dagingan tapi ada juga bumbu-bumbu tidak halal Bu, seperti mirin, sake, dan lain-lain. Nah itu apabila di Jepang itu kan memang resep standarnya seperti itu. Nah apakah dapat dikatakan haram? Kemudian pertanyaan sama dari Ferdi Maulana Arya Teja. Nah ini di industri Chinese food dengan standar resipi yang diberikan, itu bagaimana ya Ibu sebaiknya? Ini itu. Ini Mas Febi dan Ferdi ya. Jadi kalau sesuatu itu kan seperti tadi saya katakan, dan kalau seperti sake ya, mirin, kemudian angciu itu kan jelas ya, jelas haramnya ya, sehingga kita memang tidak diizinkan untuk mengkonsumsi itu bagaimanapun alasannya ya. Yang lainnya ya, mungkin angciu itu kan lebih dari itu. Jadi memang sebaiknya ya kita hindari. Mungkin di Jepang aja juga ada kok yang namanya halal food yang dijual ya, yang mungkin mereka menjadi rahasia mereka ya, untuk saya katakan kalau mutu itu bisa KW1, KW2, KW3, KW4. Tetapi kalau halal dan haram itu sifatnya mutlak. Ya, tidak ada haram 100%, halal 100%, halal 90%, halal 70% itu tidak ada. Segala hal yang berbau dengan haram ya, karena ada sebuah yang mengatakan bahwa ketika misalkan menjual minuman yang memabukkan ya, itu tidak hanya yang meminum ya, tetapi semua rantai yang membuat, yang menyajikan, kemudian ya semuanya, semua rantai yang menyebabkan itu ya. Dan tadi ada yang tanya tadi apa ya, yang gelatin apa, saya sempat membaca tadi ada ya. Ya, kalau gelatin ya memang secara kasat mata itu kita tidak bisa melihat ya, gelatin dari sapi atau dari babi. Tetapi yang jelas gelatin yang dari luar negeri ya, itu hampir 80% lebih itu adalah dari sapi. Itu hanya sedikit, mungkin hanya 10-15% itu yang dari sapi, yang lainnya dari babi. Tadi saya katakan kalau mau melihat ya nanti bisa menggunakan tadi ya halal test tadi ya,
Cuman ya mungkin harganya 100 berapa ya satu 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 kit gitu ya. Karena sebetulnya banyak kok yang gelatin yang sudah itu seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan yang dari luar negeri ya, kita kadang-kadang ketika bertanya, ini sudah ada label halalnya enggak ya? Tapi ada label halalnya. Tapi apakah diakui oleh MUI ya ketika masuk ke Indonesia? Nah, itu nanti teman-teman juga bisa membuka di di halaljogja.or.id ya, di situ sudah ada 42 institusi halal ya yang juga diakui oleh MUI. Artinya ketika produk-produk itu sudah tersertifikasi menggunakan label dari institusi itu dan dari negara tertentu, itu berarti kalau ada ada di list itu berarti diakui oleh MUI. Artinya apa? Standarnya untuk mengevaluasi sama ya. Tetapi ketika di luar dari 42 sekitar 42 logo itu ya, 42 institusi itu, maka ketika masuk ke Indonesia harus kembali dicek lagi oleh MUI. Meskipun itu mungkin dari China atau dari manapun itu, ketika itu sesuai, sudah ada logo halalnya ya, yang diakui oleh MUI, maka itu halal gitu ya. Jadi untuk membeli kasat mata nggak bisa, karena gelatin itu ya bentuknya seperti itu ya, karena itu adalah, ekstraksi dari turunan protein, bisa dari kulit, bisa dari tulang rawan ya, babi atau sapi, dan hasil akhirnya bentuknya ya seperti itu. Sehingga untuk melihat bisa kita lakukan uji lanjut ya, misalkan dengan halal tes atau dengan yang lainnya, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Semoga Mas Budi sudah terjawab ya pertanyaannya, bahwa gelatin tidak bisa dilihat secara kasat mata dan harus dicek ada label halalnya atau tidak. Seperti itu. Waktunya masih 5 menit. Ibu mau menjawab? Ini ada satu lagi ya ini ya. Ini yang dari Mbak Raden Ajeng Clarissa ya. Ini izin bertanya, apabila bir yang dengan kadar alkohol 4-6% itu haram, mengapa tape dengan kadar alkohol yang setara dengan bir dianggap halal? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi bir, jadi yang diharamkan itu adalah khamr ya, sesuatu yang memabukkan ya. Kalau MUI itu khamr itu 1% ya, 1%, sehingga lebih dari itu maka tidak boleh ya. Sehingga kalau tape jadi intinya bukan kadar alkohol, tapi kadar alkohol yes, tetapi apakah dia memabukkan ya. Tape itu misalkan sampai 3 hari itu ya, kemarin ada penelitian itu mungkin sekitar 1%-an ya itu ya. Tetapi kan makan tape enggak bikin mabuk tuh ya. Ya, jadi selain kadar alkohol, tapi yang lebih ditekankan adalah apakah zat itu memabukkan ya, apakah zat itu memabukkan ya. Sehingga tape dengan kadar alkohol yang mungkin di atas 1% itu tetap dianggap halal ya, tetap dianggap halal karena memang dia tidak memabukkan. Seperti misalkan brem ya, dibuat di Madiun ya, itu kan dari ekstrak tape, tapi kan makan brem kan juga tidak memabukkan kan ya, gitu ya. Sehingga itu prinsipnya adalah khamr, karena kadar alkohol itu bisa memabukkan ya. Ada malah bir yang 0% alkohol, itu juga ada, Dek. Ada. Bir 0% alkohol luar biasa kan, tapi minum tuh ya mabuk ya. Jadi yang didasarkan adalah selain kadar alkohol, dia juga apakah memabukkan ya, memabukkan bagi konsumennya, seperti itu. Terima kasih Mbak Martina Ajeng Clarissa ya atas pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Bu Mutiara atas jawabannya. Ya, untuk pertanyaan terakhir, silahkan bagi yang tercepat atau yang ingin bertanya, boleh live pertanyaan menunjukkan on camera untuk bertanya secara langsung kepada Profesor Dr. Mutiara Nugraheni, karena mumpung kesempatan seperti ini dapat dimanfaatkan. Apabila ada yang bertanya secara live, monggo dipersilahkan. Baik para ibu dosen maupun kepada mahasiswa, silahkan. Ya, saya Mbak
Boleh Ibu Sri Sri. Palupi, silakan. Monggo Iya. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. mohon maaf Waalaikumsalam. tadi agak terlambat karena Zoom dengan mahasiswa terlebih dahulu. Menarik sekali Prof. Mutiara sajian materi pada siang hari ini. Saya ini mengajar pendidikan konsumen dan kemarin ini ada pertanyaan dari mahasiswa mengenai prosedur bagaimana untuk mendapatkan ini Prof halal itu. Sehingga mungkin kalaupun tidak dijawab langsung mungkin kami nanti memohon Prof persyaratannya yang untuk diparingaken ke saya dan terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih. Tadi sempat saya jelaskan sedikit ya prinsipnya bahwa pengusaha itu menyusun sistem jaminan halal sebanyak 11 poin. Kemudian setelah itu pengusaha pergi ke Kemenak ya. Kalau di sini itu di mana dekatnya Mandala Krida itu Bunda SMK 6 itu di sana, kemudian Departemen di sana Agama. setelah itu mereka akan ke LPPOM MUI ya untuk mendaftarkan ya, kemudian mereka akan diaudit ya. Setelah diaudit mereka akan dari hasil itu akan dirapatkan secara internal oleh auditor halal LPPOM MUI. Kemudian setelah itu kemudian akan diberikan ke MUI untuk mendapatkan fatwa ya, haram atau halal ya. Setelah itu kemudian baru nanti akan mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Jadi intinya kalau sebuah industri itu ada sesuatu yang mungkin masih diragukan ya, maka itu akan pending dulu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin kadang-kadang ada yang bertanya, kok lama banget sertifikasi halalnya, karena itu tergantung pada industrinya ya. Industrinya itu kadang-kadang untuk memperbaiki hal-hal yang harus direvisi itu kadang-kadang cukup lama. Nanti ada Bunda untuk prosedurnya. Nggih, matur nuwun Bunda untuk pertanyaannya. Ya, makasih ya Prof. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Palupi karena sudah bertanya dan terima kasih kepada Prof. Mutiara karena sudah menjawab dengan sangat cukup jelas. Ya, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya live session untuk on cam dan bertanya kepada Prof. Mutiara? Dipersilahkan. Dari Ibu dosen UM, dari Ibu dosen yang hadir lainnya, silahkan kami beri waktu. Atau mahasiswa. Saya mau bertanya Mbak. Silakan Mas Galuh dari Pascasarjana UNY PKK. Selamat siang Bu Mutiara. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya nggak bisa on cam karena terkait sinyal Bu. Ini saya mau bertanya Bu tentang Ibu tadi kan sedikit menjelaskan tentang RAM ya Bu ya. Kalau itu kan haram. Terus yang mau saya tanyakan Bu, kalau kita bikin cake itu kan biasanya pakai RAM Bu. Kebanyakan pakai RAM. Terus alkohol itu kan punya sifat menguap Bu. Dan cake itu kan dibuat tidak langsung untuk dimakan. Jadi masih ada kalau cake-nya itu diolesi dengan alkohol kan itu nanti kan akan menguap Bu. Berarti kan alkoholnya hilang. Itu tuh masih haram atau halal nggih Bu? Ya, terima kasih Bu. Mas Galuh ya pertanyaannya. Jadi ketika mengharamkan sesuatu tuh ya, meskipun itu diolah ya, kemudian menguap itu mesti tadi saya katakan bahwa untuk fatwa MUI itu adalah 1% ya. Jadi kalau orang itu mungkin di atas itu ya, sehingga ketika dilakukan pengolahan pun itu masih batasnya itu masih batas yang haram. Sehingga tadi saya katakan bahwa tadi tidak bisa karena haram itu adalah mutlak ya, begitu itu ada aturan tidak boleh ya berarti tidak boleh. Seperti mungkin yang
menggunakan angciu ya ketika dimasak itu ya. Ada yang mengatakan bahwa loh itu nanti dimasak itu nanti juga menguap alkoholnya gitu kan. Tapi ketika diteliti ya, ya menguap tidak seberapa tapi yang terikat dalam makanan itu juga melebihi dari aturan fatwa MUI gitu ya. Jadi tetap tidak diizinkan untuk digunakan. Seperti itu. Mending kita gunakan hal-hal yang lain ya karena kita kalau misalkan kita melakukan usaha, kita mengejar keberkahan kan gitu ya. Jadi kalau berkah pasti untung, kalau untung belum pasti berkah. Nah, jadi kita mengejarnya adalah keberkahan. Sehingga kita cari jalan yang paling aman, yang baik untuk mencari keberkahan itu dengan menggunakan tadi bahan, kemudian prosesnya, kemudian penyimpanannya dan sebagainya itu adalah yang baik dan terhindar dari hal yang haram dan yang najis. Seperti itu Mas Galuh ya, makasih. Nggih, baik, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih kepada Mas Galuh atas pertanyaannya. Selanjutnya ini merupakan sesi terakhir Ibu, sesi kelima yaitu sesi penutup. Mungkin sebelumnya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Mutiara Nugraini untuk terima kasih sekali karena telah memaparkan begitu baik topik yang merupakan topik yang sangat kita harus pedulikan karena kita di sini sebagai muslim maupun sebagai produsen maupun konsumen harus memperhatikan apa yang kita beli dan apa yang kita jual seperti itu Bu. Untuk Bu Kokom mungkin ada sepatah dua patah kata. Oh, sudah saya dikode. Seperti itu Ibu Mutiara, mungkin ada kata-kata terakhir Ibu atau kata-kata pesan untuk kita semua tentang makanan halal seperti itu Bu. Ya, terima kasih Mbak Yola atas waktunya. Jadi tadi pesan saya bahwa ketika kita melakukan sebuah usaha ya, maka yang kita kejar adalah keberkahan. Ketika berkah itu berarti semuanya harus dengan cara yang baik. Tadi kita harus hati-hati terkait dengan halal dan haramnya, dengan tips-tips tadi ya yang saya berikan tadi, sehingga kita bisa terhindar karena kita tidak hanya sebagai konsumen ya, tapi kita juga sebagai produsen ya, sebagai produsen juga. Sehingga kita berharap bahwa yang saat ini juga mengikuti acara ini bisa sharing ke teman atau mungkin siapapun yang punya usaha ya, kalau misalkan akan kok kayaknya ribet ya untuk sertifikasi halal atau berapa sih biayanya, nanti bisa menghubungi ya mungkin ke dinas perkoperasian dan industri ya, karena di sana juga ada banyak subsidi atau ditanggung oleh pemerintah ya, sehingga kita berharap memang tahun 2024 itu semua industri, baik industri yang menghasilkan bahan baku, baik industri yang mengolah itu sudah menghasilkan produk-produk yang halal ya, sehingga Indonesia tadi di halal food tadi sudah nanti kita berharap 2024 sudah muncul nih ya, muncul menjadi mungkin 3 besar ya, yang tadi 10 besar tidak ada gaungnya Indonesia, nanti kita berharap bahwa Indonesia bisa menjadi tuan di negerinya kita sendiri ya, tahun 2024 sudah masuk ke dalam 3 besar halal food di dunia. Seperti itu Mbak Yola, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Ya, terima kasih kepada Prof. Mutiara yang telah memberikan pesan-pesan bahwa makanan halal itu merupakan hal yang penting dan semoga kita senantiasa menjaga dengan meneliti atau kita senantiasa teliti terhadap apa itu makanan halal dan apa yang harus kita hindari dari seperti makanan haram. Ya, terima kasih Prof. Mutiara atas waktunya dan atas pemaparannya. Berikut sudah selesai acara dari talk show online makanan halal bagi konsumen dan juga produsen dari penyelenggara PKK S2 UNY. Kemudian kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jangan live dulu karena akan ada berita penting untuk minggu depan. Ini merupakan ada webinar nasional dengan 3 pembicara hebat
super sekali ini kita akan bertemu dengan Profesor Dr. Mutiara Nugraheni STP MSI lagi di minggu depan dengan tema pengembangan wirausaha berbasis pangan lokal. Nah, ini merupakan sangat-sangat trendy sekali karena wirausaha ini merupakan suatu hal yang sangat kita perlukan di sehari-hari karena kita menjadi entrepreneur. Seperti itu. Kemudian ada Dr. Sri Subukti MPD, ini merupakan dosen dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada Kak Fatma Aisyah, SPD, ini merupakan dari pengusaha wirausaha bakso Aciku. Dan yang moderator akan dipandu oleh Mas Hudi, SPD, di minggu depan. Jangan lupa ini gratis sertifikat, sehingga jangan lupa untuk minggu depan tune in bersama lagi dengan kita untuk menghadiri webinar nasional. Jangan lupa secara online, kemudian untuk link pendaftarannya bisa dicatat di bawah atau bisa di screenshot untuk layarnya ini dengan kontak person apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, akan dimulai pukul Selasa 6 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ini juga diselenggarakan oleh program studi S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FTUNY. Untuk teman-teman yang sedang bergabung, untuk para dosen yang saya hormati, baik di UNY, UNJ, UM, dan juga di Universitas di Indonesia, mohon bergabung kembali di minggu depan, dan kita saksikan bersama-sama webinar nasional pengembangan wirausaha berbasis pangan lokal. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muti. Foto terlebih dahulu, mohon maaf. Ya, sama-sama Ibu, tapi kita foto terlebih dahulu. Mungkin mohon ini on cam. On cam. Ya, satu. Terima kasih Bu Titin ya. Ayo on cam dulu. On cam dulu. Bu Titin, terima kasih Mas Budi. Ya, hadir juga. Tunggu ya. S2 ini selamat, ini sudah menjadi ASN. Ya, selamat. Ya, Mas Budi ditunggu. Segera melanjutkan yang belum. Oke, dari Mbak Afifa, ya, UM juga ditunggu untuk segera gabung di Jogja ya. Ya, silakan on cam satu. Ini siapa? Mbak Stevia, monggo nanti ini. Ya, oke. Pak Sudi di Abani. Oke semua ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Iya. Slide kedua. Ayo, tolong on cam. Sudah. Slide kedua nggak ada yang on cam. Apa. Ya udah. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kokong. Terima kasih Prof. Muti, Bu Kokong, Mbak Yula, dan semua ibu. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih di rumah nggak pakai. Baik Bu. Halo Ya. Bu Upi, halo Bu Enda. Halo. Halo juga. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan Ibu. Ya, saya keluar. Insya Allah. Ya Mbak, insya Allah. Insya Allah kami berjumpa kembali. Boleh meninggalkan obrolan untuk teman-teman.